Iya, iya. Karena kalau kalau istilahnya saya lihat akhir-akhir ini Warren Buffett aja dapat return 7% per tahun itu bagus itu Pak ya kalau Lah kalau dananya kata-kata udah gede, beliau ya. susah, susah sekali. Bahkan Iya, susah ya, masih susah itu ya 7% per tahun itu. susah Oke, oke memang. Pak, menarik. Heeh. Baik, baik berarti memang memang pertama apa namanya tentang apa manfaatkan opportunity window tadi kan pertama dari sisi kelolaan beda size ya beda pula cara kita eksekusi. Kemudian yang Hmm, kedua metode analisa pun nantinya juga pastinya berubah-ubah Pak ya mengikuti sebenarnya mengikuti perkembangan bisnis yang ada ya, gitu kali Pak ya. ya. Oke Pak. Baik. Nah, selanjutnya Pak ini mengenai klub investasi nih. Di situ Pak Rahita juga mengatakan ternyata kalau kalau apa namanya kita misalkan baca banyak buku nih tentang investasi itu. Nah, kemudian kita masuk ke komunitas nih. Nah, komunitas. Nah, ternyata kalau kita sharing ke komunitas itu lebih banyak mengenanya dibandingkan banyak Betul. baca buku gitu, Pak ya. Iya, iya. Hmm, Ini menarik sebenarnya Pak Eros ya. Jadi saya itu hmm, cerita tentang itu karena saya dulu pernah punya. Kalau zaman dulu kan kita pengen ikut lah waktu tahun 2004 2005 gitu ya. Bikin klub hmm, investasi gitu. Saya waktu itu membernya sekitar 10 hmm, orang gitu. Kita patungan gitu, hmm, terus investasi bareng-bareng. Kemudian saya waktu itu ya hmm, disuruh megang duitnya gitu. Padahal sama-sama nggak ngertinya. hmm. Ya sudah lah. Tapi akhirnya banyak diskusi gitu ya. Ketemu waktu itu kalau kalau zaman dulu mungkin lebih banyak ketemu langsung ya karena jarang online juga. Ketemu Hmm, langsung ngobrol-ngobrol apa sih hmm, yang menarik ya? Kenapa kok menarik gitu? Ya bahas aja gitu ngobrol. Dan itu ternyata oke gitu loh untuk bahan pembelajaran. Dan itu memang hmm. sekarang modelnya memang jadi seperti itu Pak Eros. Kalau kita lihat yang seperti tadi Iya, dibilang Pak Eros komunitas mungkin di grup-grup WhatsApp gitu ya. Mungkin di grup apa ya gitu ya mungkin ini bahkan yang cenderung nggak terlalu besar kadang-kadang itu malah yang gede pun kita bisa dapat ilmu kadang-kadang banyak ngobrol di situ ya artinya diskusi itu hmm, kan sebenarnya kayak bentuk kayak klub investasi sebenarnya gitu loh kita diskusikan gitu loh di hmm. situ kalau zaman dulu mungkin ada Iya, Yahoo Groups, tapi Yahoo Groups kan sangat gede gitu ya. Katakanlah mau ngomong aja hmm, kadang-kadang malah capek juga ngomong di situ kadang-kadang. hmm, hmm, Tapi kalau kalau WhatsApp itu nggak terlalu besar. Mungkin kalau kayak di hmm. event kayak di Instagram seperti ini pun masih bisa diskusi gitu loh. Meskipun ya kayak gitu aja Iya, dari komen kayak gitu ya. Itu ya menarik karena itu hmm, memang artinya itu persamaan klub investasi dengan platform. Jadi memang teknologi itu bisa mewujudkan itu sekarang. Itu belajarnya jauh lebih cepat. hmm, Betul. Gitu, Pak hmm. Eros. Berarti sifatnya lebih lebih mengakselerasi aja Pak ya, maksudnya lebih cepat Iya, kita betul. kena ilmunya dibanding ya ya tetap kita tetap perlu baca buku Pak ya. Nanti jangan sampai nanti teman-teman yang lihat ini terus nggak mau baca buku, wah repot juga tuh. Tapi baca Iya, iya, buku iya. tetap, tapi diskusi di komunitas ternyata itu juga bisa menambah keyakinan gitu Pak ya, tentang ilmu yang kita pelajari. Iya, Berarti maksudnya kalau juga diskusi itu penting ada Pak ya. ada modalnya gitu. Maksudnya diskusi itu ada modalnya apa yang Oh iya. diomongin gitu loh. Kalau dari baca buku Oh kan iya. ada yang kita bisa maksud Betul, maksud betul saya Pak. itu. Jangan sampai ya Nggak jangan ilmu sampai mentahan ngobrol gitu loh. kosong gitu. Ya. Iya, iya. Oke oke Pak. Baik baik. Nah ini Pak. Terus kemudian selanjutnya mengenai ini Pak, the law of 72 ya mungkin di sini banyak teman-teman yang belum ngerti nih the law of 72 ini bisa bisa Itu saya iseng di-sharingkan Pak banget itu. kita. Ya Saya itu iseng kok banget kok loh. bisa kok bisa ketemu angka 72 itu dari mana itu Pak? Itu saya itu kan suka iseng ya kadang makanya saya tulis itu nggak Hmm. saya bukan iseng itu kan karena keisengan saya gitu loh saya itu kan nggak gampang percaya kalau kayak gitu skeptisan orang kok bilang 72 Hmm. dibagi return kok jadi 2 kali lipat dari mana angkanya gitu kan saya kan pasti gitu kan Hmm. Wah. mikir nggak percayalah itu coba ya akhirnya saya coba cari tahu gimana caranya ya begitu ketemu saya buat Hmm. tulisan itu oh ternyata memang benar seperti itu ada turunan Hmm. rumusnya itu iseng banget saya itu memang tapi Oh, terus terang aja ya. iseng cuman jadi tulisan nih Pak ya akhirnya bisa dibaca Iya, banyak orang ya. iya, Ya, iya, Pak boleh betul. boleh dijelaskan Pak 72 itu untuk perhitungan apa sih Pak? Ya, kalau Angka kita 72 ya. investasi, Hmm. kalau kita 72 dibagi dengan return kita, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan kita bisa dapat Hmm. return setahun 12%,
Berarti kan Hmm. 72 dibagi 12 itu sama dengan 6 tahun. Jadi 6 tahun dalam Enam. kalau kita hitung 12% dalam 6 tahun jadi 2 kali lipat. Sebenarnya Oke. eksaknya itu di 69, berapa tapi ya 72 juga oke lah. Nah, itu ada Hmm. lagi kalau mau berlipat 3 itu rule of 115, 114. 114 dibagi return itu Hmm. jadi itu waktunya untuk jadi 3 kali. Jadi 3 kali. Ya. Oke. Mm-mm. Berarti Ya sebenarnya itu kan ada turunannya. yang terpenting ngelihat returnnya sebenarnya Pak ya. Jadi kan tergantung Iya, returnnya itu Pak ya. Kalau returnnya betul. makin gede, ya makin cepat Makin pula cepat. kita dapat Mm-mm. mendobelkan modal kita gitu. Kalau kalau enggak ya Iya, makin panjang gitu. Oke, jadi iya. sebenarnya bukan patokan apa-apa ya Pak ya, 72 atau 114 ini gitu Pak. Oh ya, jadi Eh, sempat kemarin ada ya, mungkin semangat gitu ya. Jadi mungkin hmm, salah mengerti. Jadi artinya 72 itu berapa pangkat 72? Gila, itu berapa pangkat 72? Itu gimana aku oh, nggak ngerti. Mungkin di akhirnya ya saya anu lah. Itu sebenarnya sederhana, nggak usah dipikir ruwet-ruwet lah. Mungkin dia udah mikir ruwet kemana hmm, pangkat-pangkat segala macam, bukan pangkat. Itu mah cuman hmm, hitungan sederhana aja. Nah, ya kira baru dia baru hmm, paham. Itu gampang, gampang banget ya. sebenarnya. Oke oke ya. Baik, Ya, berarti memang apa namanya bukan acuan untuk kita istilahnya pilih saham atau investasi bukan Pak ya. Itu cuma perhitungan aja lah ya itu perhitungan oh ya, kira-kira untuk memudahkan kita untuk gitu. ya memudahkan kita berapa nanti kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk kita mendobelkan modal kita. Nah, sehingga kita bisa ancang-ancang nih, oh berarti kita cari return yang kira-kira bisa menghasilkan yield Ya, sekian per tahun gitu Pak. ya lebih realistis Oke, juga. Kita ya. lebih realistis. Kan kita target bisa pengen dapat nominal segini. Terus kita returnnya Hmm, segini. Untuk dapat segitu kita butuh berapa tahun tuh dengan kayak gitu kan cepat. Oh, make sense nggak sih gitu loh artinya gitu. Ya itu buat hmm. ngecek realistis atau enggak gitu target kita. Itu aja sih Pak Eros. Oh, oke oke Pak. Siap siap. Mm-mm. Ya, betul. Kembali lagi ke awal berarti sebenarnya Pak. Kita harus yang realistis-realistis saja gitulah Pak ya. Ya, Jangan langsung kita ya. pengen cari 100% dalam setahun gitu kan. Biasanya orang-orang kan carinya itu tuh Pak. Wah, sama apa yang bisa naik 100% dalam 1 tahun? Wah, ini pertanyaan berat sekali nih. Oh, iya iya jadi gini Oke. itu yang sering salah dipahami ya artinya dari katakanlah saya punya 6 saham 7 saham gitu mungkin ada satu Hmm, dua yang sangat cepat gitu ya bisa 2 kali lipat mungkin 3 kali lipat tapi ya hmm. overall mungkin ya returnnya normal bahkan mungkin ada satu yang jeblok minus kayak gitu Iya. kan udah biasa portofolio overall artinya secara portofolio kita bagus yang penting gitu kan artinya tercapai Hmm, memuaskan lah yang penting gitu kalau dapat kayak gitu hmm. itu ya mungkin ada satu dua itu yang kayak nggak kayak bonus lah itu oh bisa seperti itu gitu kayak gitu senang juga Hmm. gitu tapi Oke overall oke yang Pak. penting itu portofolio kita gitu loh Ya, portofolio portofolio kita kita yang realistis gitu Pak ya. iya betul Karena memang nggak bisa tuh kita mau cari 7 saham yang semuanya cepat semua ya kayaknya apa wah ya itu luar biasa pertama biasa ya luar biasa pasti orangnya. Cuman kalau kita berpacu di situ bisa bikin stres kadang Pak ya. Kita nggak ah bisa ya nyaman lagi. itu sering kelupaan itu Pak Eros. Bener itu kalau masalah Hmm, bikin stres itu ya. Artinya teman-teman gitu jangan gara-gara terpaku kayak gitu jadi kepikiran terus loh. Berarti kadang-kadang aku hmm, setahun cuma dapat 20-30% tuh jelek banget sih gitu. Sampai kepikiran gitu. Jangan kayak gitu gitu loh. hmm, Itu hmm. udah bagus loh. Artinya tapi masa sih teman-temanku bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat setahun? Iya, oke. Kalau ngelihat kayak gitu itu bikin stres itu. Padahal kalau udah stres, kita nggak bisa jernih itu mikir buat invest. Itu hati-hati, pokoknya. Iya, Itu ya, setuju Pak. Ya, bahaya. setuju. Berarti ujung-ujungnya kan kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain lah. Yang Ya, penting kita ngapain sendiri gitu. dan betul kita nyaman dengan kondisi portfolio kita gitu. Betul. Oke. Oke. Nah mungkin yang terakhir nih Pak, ini yang juga saya menarik nih Pak. Jadi di apa di bukunya Pak Parahita ini di situ yang judulnya nih Pak antara kucing dan keseimbangan di bursa saham itu. Ternyata para pelaku pasar ini justru saling membutuhkan itu Pak. Dalam artian misalkan nih seorang investor kadang butuh spekulan nih gitu supaya terjadi anomali di market gitu. itu gimana Pak Parahita? Kayak Iya, menarik juga. Oh itu iya benar juga ya gitu.
Ya memang kalau Karena yang kalau pemikiran misalkan saya, semua jadi investor, ya berarti harga sahamnya, market ini efisien terus, jadi nggak ada yang menarik gitu Pak ya. ya, ya itu kadang-kadang makanya pikiran saya yang agak-agak aneh-aneh saya masukin si buku itu sih memang terus terang aja ya. Saya eksplorasi saya masukkan situ gitu. Artinya ya mau nggak mau kan kita namanya market itu kan dinamis sekali ya. Ya tadi dibilang peranannya Hmm, masing-masing gitu. Kalau semuanya investor ya hmm. diam aja harganya di situ aja. Iya Tapi kalau betul. semuanya spekulan, mungkin semuanya spekulan juga udah nggak jelas gitu marketnya bisa udah nggak karuan lah pasti kan artinya chaos gitu kan artinya Hmm, bisa jadi hmm, karena itu masalah spekulasi aja gitu loh. Jadi butuh hmm, keseimbangan memang siapa berperan sebagai apa di situ gitu loh. Nah itu memang hmm, selalu akan ada. Jadi porsinya saya kira juga akan tetap aja jumlahnya mungkin yang investor itu segini, yang benar-benar fundamental ada yang trader, yang spekulan itu kira-kira dari zaman dulu sampai sekarang ya porsinya ya segitu-segitu aja sih. Nggak banyak hmm. berubah gitu. Seimbang Iya, segitu aja. dan itu yang membuat market menarik Pak ya, Betul. yang membuat. Iya, oke oke, Betul, betul. baik baik. Terima kasih Pak Paraita. Mungkin kita yang terakhir kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Nah ini Oke, mungkin oke. karena ini ternyata pertanyaannya udah banyak banget dari atas, nggak bisa baca satu persatu. Mungkin dari bawah ini Pak ya, dari Pak Iya, iya. Dedi Darmawan mungkin ya. Kalau angka Oke. realistis return setahun itu berapa Pak ya? Yang realistis return Oh, setahun? kalau saya sendiri ya, itu yang realistis pertama kita lihat kalau kita return kayak yang kita dapatkan dengan lebih mudah. Misalkan kayak sukuk, Hmm, itu kan hmm, 4,5. Tapi kan kita mungkin karena ambil risiko yang lebih besar, artinya effortnya lebih besar juga untuk analisis di saham. Mungkin saya kasih tambahan 10%. Jadi kita kira-kira minimum ya 15% lah itu udah oke. Artinya hmm, kalau masih segitu ya mungkin nggak gede-gede banget sih itu ya nggak terlalu besar banget gitu ya. Tapi ya masih oke lah saya. hmm, Artinya itu udah di atas inflasi, sudah di atas yang investasi yang kita nggak terlalu pusing-pusing kayak suku gitu kan cuma dapat 4,5 hmm, kita udah hmm, dapat 15 ya sudah oke lah hmm, artinya. hmm. Jadi kita nggak ada greedy gitu kalau di situ nggak ada iri sama orang Iya. lain. Kalau bisa dapat di Oh, atasnya itu, wah itu bagus banget artinya kan gitu. hmm. Gitu sih Pak Eros, Pak Berarti Deddy. ada acuannya berarti Pak ya. Intinya ada Mm-mm. acuannya Pak ya. Berarti nanti kalau misalkan nih suku bunga naik kan berarti kupon ori atau sukuk ini kan juga naik. Nah, di situ kita bisa istilahnya bisa ancang-ancang nih. Oh, berarti kalau nanti kupon sukuknya menjadi 6 berarti kira-kira ya 16 gitu lah ya. Kira-kira mungkin Oh iya itu Pak satu ya. Jadi lagi intinya Pak Eros sama acuan ya. market, Hmm. saya lupa market ya. Oke. Kita Market ini bisa ISG berapa berarti persen Pak di ya. atas market? Iya, ISG katakanlah gitu ya. Meskipun ISG-nya sekarang agak Hmm. kurang bisa jadi agak susah ya Iya, referensinya. Ada yang gede banget soalnya di situ. Banyak yang gede iya. banget soalnya di situ. Nah, ya itu artinya kita market kita berapa persen bisa di atas market. At least kalau lagi Hmm. sedih-sedihnya minus pun kita minusnya lebih kecil dari market paling. Gitulah. Iya. Oke. Setuju Pak. Saya karena juga gitu. Iya. Waktu tahun dua ribu Heeh. dua puluh kemarin itu balik modal itu udah bersyukur itu saya waktu Betul, tahun dua betul. ribu Itu dua puluh nggak kemarin. gampang. Iya, betul. Iya, ya betul Pak. Jadi bisa pakai acuan sukuk yang investasi zero risk itu ya atau plus Hmm. juga market Pak ya ISG. Iya, Jadi betul. kalaupun nanti misalkan ISG ambles pun ya istilahnya sudah sewajarnya sih portofolio kita juga juga minus tapi ya paling tidak minusnya tidak sedalam ISG harapannya seperti itu. Mungkin gitu Pak Parahita ya Iya. mungkin ya. Oke Aku Pak. saya itu sampai pernah gini Pak Eros ditanyain, Hmm, hmm, kalau apa gimana caranya kita beli saham yang kalau hmm. marketnya turun dalam saham kita masih plus mati gue bilang gue tanya gitu. Ngotot lagi nanya, aduh, ya itu Pertanyaan paling pengen susah untungnya doang dijawab tuh, Mas. nggak mau nerima resikonya kok kayak gitu nggak bisa nerima fluktuasi ya ya sudahlah gitu. Iya, dan kayaknya ini masih banyak tuh, Pak. Pertanyaan seperti itu datang nih kayaknya, Pak. Karena ya mungkin karena masih pada Betul. awal, Pak ya, masih pada baru itu, Hmm, Pak. Mungkin, Pak ya. Tapi ya. nanti sih ke depan saya yakin sih mereka-mereka yang baru pastinya juga harusnya sih lebih terbiasa lagi sih ya.
Karena kalau betul. kita ngelihat mereka yang baru masuk, terutama masuk tahun 2020 ini kan merasakan enaknya market tuh Pak. Masuk Iya. pertengahan 2020, lanjutkan 2021 kan masih bagus tuh. Nah, baru ngerasain Hmm. turun kan sekarang nih. Nah, baru teriak-teriaknya sekarang nih. Iya Itu itu, ya yang pasti saya ada lihat fase-fase seperti beberapa itulah. teman. Iya, Ada oke oke. fase-fase seperti itu. Eh, dan itu nggak bisa dihindari Pak ya. Pasti akan terjadi terus kayaknya Pak ya. Iya iyalah, setiap 2 tahun setahun dalam setahun aja sempat turun lumayan banyak, apalagi 2 tahun 3 tahun Iya, tuh paling berapa kali lah pasti ngalamin turun lah pasti, nggak bisa naik terus gitu siap. kan intinya gitu. Hmm, siap, siap. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari Pak Mm-mm. Kurniawan Dani. Mm-mm. Pak, di BI itu kan ada ratusan saham nih Pak. Tips untuk screening awal Pak, gimana Pak Parahita? Oh, itu kalau pengen lebih simpel ya pakai screener yang kayak yang saya bilang kayak di Financial Times di AFT.com atau mungkin apa ya kalau Stockbit itu ada juga kan kalau yang pro itu. Ya whatever lah Hmm, pakai apa aja bisa gitu ya. Kita kasih hmm, kriteria tapi jangan terlalu ketat. Nanti yang bagus tapi hmm, sebenarnya jadi nggak lolos gitu ya. Kita agak loose lah. Mungkin ROI-nya kita kasih minimum bukan 15% atau 20 tapi cuma 10% minimum ROI. Utangnya juga jangan terlalu hmm, ekstrim, harus di bawah setengah atau gimana gitu ya, yang agak loose gitu ya. hmm, Karena kita cuman awal aja hmm, pengen dari 700 mungkin kita pengen ambil 200 300 gitu ya. Nanti kemudian kita bisa lihat yang menarik hmm, mana lagi. Nanti kita baca satu-satu. Ya mau nggak mau harus baca satu-satu gitu loh. Pada hmm. akhirnya. Tapi paling nggak yang benar-benar jelek itu kita nggak baca. Intinya Iya, itu. Tujuan dari screeningnya itu supaya lebih gampang. Ya, oke. gitu Eh, gitu. disimpulkan sebenarnya screening ini paling tidak untuk kita milih perusahaan yang paling nggak cukup bagus, tapi tetap dibaca satu-satu itu Pak ya berarti ya. Poin Oh pentingnya iya sebenarnya di situ Pak ya. harus. Ya Tetap harus. dibaca satu persatu ya. Oke, Jangan jadi tidak gara-gara itu ada beli. jadi tidak ada langsung karena ini Pak biasanya kalau yang baru awal nih kalau bicara mengenai fundamental pasti langsung tanya ke kita ini biasanya gini. Ini ROI-nya sekian, SPBV-nya sekian per sekian gitu. Bagus nggak atau murah nggak gitu. Nah ini Itu sebenarnya paling masih sering itu. masih iya masih belum belum pas Iya, gitu iya. ya. Dalam artian tetap harus kita ngelihat dalamnya seperti apa itu Pak ya. Betul. Oke oke. Baik, Pak Paraita, mungkin ini nggak kerasa udah jam 9 aja nih, Pak. Ini juga Gitu ya. nggak, Iya, 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 iya. kalau ngobrol Oke, dengan Pak oke. Paraita ini enak nih. Nggak tahu tiba-tiba udah 1 jam aja nih. Ya, Iya, sebelumnya terima kasih Pak Paraita iya, iya. atas Sama-sama Pak waktunya. Eros. Senang sekali Pak saya kalau bisa ketemu ngobrol dengan Pak Paraita ini karena banyak insight dari Pak Paraita ini juga. Teman-teman silahkan follow juga Instagramnya Investasi Jalanan. Di situ banyak postingan dari Pak Parahita yang bisa kita pelajari ya. Terima kasih Pak Parahita atas waktunya. Insya Allah Sama-sama Pak kita Eros. ketemu lagi Pak. Iyalah. Semoga sukses selalu. Kalau bisa langsung ketemu Amin offline amin. lah. Nanti main ke sana Jogja Siap ya Pak. gitu.